Darlin. Mari kita sekolah minggu. Shalom Jenny, shalom Daud, shalom Dilan. Kami lagi sekolah minggu. Thank you. Halo Joshua, halo Miki, halo Marcel. Kamu di mana sekarang? Ikut aku ibadah yuk. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, berkati kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hai, shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi bersama Kak Dedi minggu ini ya, di minggu yang ceria, yang pastinya diberkati Tuhan. Amin. Nah, kakak mau tanya, apa kabar kalian semua? Kakak yakin semuanya pasti dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya dalam perlindungan Tuhan ya. Dalam berkat Tuhan yang menyertai hidup kamu dan kakak. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, mungkin kakak sama adik sama papa mama di rumah, ini waktunya kita dengar firman Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Nah, adik-adik sebelum kita memulai, kita berdoa sekali lagi ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan, kalau kami tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan kami ya Bapa buat hari ini. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami serukan boleh menjadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, kiranya hikmat-Mu ada buat setiap kami Roh Kudus, pimpin kami ya, agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami nggak menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku supaya kami memberkati banyak orang lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, sebentar kakak mau sharing sesuatu yang luar biasa, yang sering kita dengar tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita ya. Nah, tema minggu ini adalah suara Tuhan. Wih, keren ya. Tema minggu ini suara Tuhan. Siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Ayo, pernah dengar gak suara Tuhan dalam hidup kita? Nah adik-adik, kalau kita berbicara suara berarti ada sesuatu yang didengar. Betul gak ya? Nah tapi kadang-kadang Tuhan berbicara buat setiap kita. Gak selalu lewat apa yang terdengar langsung. Tapi lewat banyak hal Tuhan bisa berbicara buat hidup setiap kita. Lewat apa aja sih? Tunggu sesaat lagi ya. Tapi sebelum itu kita mau nonton video ini. Oh kita lihat tuh. Wow, bercahaya adik-adik badannya. Kita lihat. Wow, terang sekali ya. Rambutnya biru, pakai baju hijau. Kita lihat tuh. Ada sebuah cahaya. Wow, dia terpesona adik-adik. Dia tersenyum. Dia melihat di bawah ada sesuatu. Apa itu? Wah, disentuh, menyala. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, ada seorang bayi adik-adik. Halo, katanya tuh. Oh, namanya Riley. Ya. Itu adalah sebuah kegembiraan, sebuah kado adik-adik. Kita lihat. Wow. Ada bola yang turun. Kita lihat apa itu? Oh, itu gambar orang tua bayi tadi adik-adik. Wow, keren. Wow, kita lihat. Ada jalur adik-adik.
Kita lihat. Wow, wow, keren ya adik-adik ya. Kita lihat. Berwarna-warni. Kita lihat. Oh, boleh lihat tuh. Bayinya lucu ya, kayak kakak gitu ya, adik-adik. Enggak lah, bercanda ya. Kita lihat. Wah. Wah, tiba-tiba nangis adik-adik. 33 seconds. Kita lihat, wah, ada seseorang lagi. Oh, hello. I'm Oh, Joy. ada yang satu namanya sadness, yang satu joy, yang satu kesedihan, satu kegembiraan. Lihat adik-adik ya. And that was just the beginning. Headquarters only got more crowded. Ternyata from there. tombol itu adalah tombol yang apa? Mengontrol seseorang bersedih atau dia bergembira. Lihat tuh. That's fear. Ada, It's really ada good at ketakutan. keeping Riley safe. Wah, tiba-tiba bayinya takut adik-adik. And we're back. Kita lihat, wow, ada kegembiraan lagi. Yes. Here we go. All right, open. This looks new. Make it safe. What is it? Okay, Kita lihat. caution. There is a dangerous smell, people. Siapa Hold on, dia? What is that? This is Siapa disgust. namanya? Kita lihat. She Oh, basically Gigi, keeps adik-adik. Riley Namanya from being Gigi. poisoned, physically and socially. Si Gigi ya. Colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli. Is. Dia nggak suka adik-adik. Well, I just saved our lives. Yeah, you're welcome. Riley, if you don't Tadi eat ada dinner, siapa you're aja? not gonna get any Ada dessert. kesedihan, Did he just ada say we kegembiraan, couldn't eat dessert? ada Gigi, dan ada Cares very ketakutan. deeply about Siapa things ini dia? being fair. So that's Dari kalau how dari you wanna warnanya play it, dia old man? No merah dessert? adik-adik. Oh, sure. We'll eat Kayaknya our dia dinner pemarah. right after you eat this. Wah kan, dia marah adik-adik. Wah, Right. Here comes kita the lihat, airplane. dia marah. Oh, airplane. We got an airplane, everybody. Tapi kita lihat kegembiraan datang lagi. Wow. Ya. Kira-kira ada apa lagi adik-adik ya? Kita And lihat. you've met Sadness. She. I'm not actually sure what she does. And I've checked, there's no place for her to go. So she's good, we're good, it's all great. Anyway, these are Riley's memories. And they're mostly happy, you'll notice, not to brag. Ya, kita lihat. Riley But the punya really banyak kenangan important ones are adik-adik. over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each Bola one came memori from a namanya super adik-adik important ya. time in Riley's life. Like when she first Setiap scored a bola goal. adalah kenangan It was so Riley amazing. bersama orang tuanya dan apa yang dia lakukan adik-adik ya. Semua kegiatan dia, semua kenangan. Wah. Bola-bola itu disimpan adik-adik. And each core Setiap memory memorinya. powers a different aspect of Riley's personality. Like Hockey Island. Wow. Goofball Island is my personal favorite. Yep, Goofball is the best. Friendship Island is pretty good too. Wah, Riley punya teman. Oh, I love Honesty Island. And Ada that's the truth. kejujuran And of course, adik-adik. Family Island is amazing. Wow. The point is, the islands of personality are what make Riley, Riley. Oke adik-adik, itu adalah cerita Riley ya. Dia ada banyak kepribadian tadi ya. Ada kegembiraan, ada kesedihan, ada marah, ada takut, ada jijik adik-adik. Yang setiap kita juga punya hal-hal itu bukan dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti kita harus lebih banyak namanya sukacita. Ada kegembiraan dalam kehidupan kita adik-adik ya. Supaya apa? Hal-hal yang sedih tidak menguasai hidup kita, tapi hal-hal yang bahagia menguasai hidup kita. Amin. Nah yuk sekarang kita ke ayat firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 7-8 adik-adik ya. Kakak bacain ya, Ibrani 3 ayat 7-8. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya adik-adik, jangan keraskan hatimu. Bilang kanan kirinya di rumah kalian atau dimanapun kalian berada, jangan keraskan hati ya. Oke. Nah adik-adik, suara Tuhan. Kak, gimana caranya dengar suara Tuhan ya? Lewat apa ya? Kadang-kadang kita banyak dengar suara-suara yang sumbang adik-adik ya. Kadang-kadang kita mau berbuat baik tapi kita dengar suaranya,
balas kalau kita dijahatin orang ya. Tapi bagaimana membedakan suara Tuhan, suara kita, atau suara setan? Adik-adik ya, ini dia. Ada beberapa hal ya. Wow, orang itu tertidur, adik-adik. My lord, I cannot sleep. Shall I call the scribe? With Dia your tidak bisa permission, tidur, my adik. lord. His readings will help you fall asleep. Dipanggilin orang untuk membacakan cerita supaya dia bisa tidur. Siapa ya dia kira-kira? In the 10th month, 2 eunuchs of the threshold did conspire to assassinate the king. By the grace of the god Ahura Mazda, the wise lord, the plot was discovered and exposed. By a certain Mordecai the Jew, who sat within the gates, and by whose brave action did save the life of the king. Is that all? The eunuchs were executed under the laws of Persia. Ya adik-adik, jadi ada seorang raja. Lewat apa sih Tuhan berbicara? Lewat mimpi adik-adik. Ya, jadi kadang-kadang ada tadi adalah cerita seorang raja Ahasuerus. Dia pada waktu itu ada orang-orang yang ingin berkomplot untuk membunuh raja. Tapi ada seorang yang dipakai Tuhan untuk memberitahu Raja Ahasuerus bahwa akan ada yang membunuh dia. Akhirnya Raja Ahasuerus tahu bahwa akan ada yang membunuh dia. Nah adik-adik, tapi pada waktu itu si orang ini namanya Mordekai, ya. Itu dilupakan setelah kejadian itu. Akhirnya si raja pada satu kali dia tidur adik-adik. Tapi nggak bisa tidur seperti ada dia nggak nyaman gitu ya. Dia nggak nyenyak tidurnya. Banyak hal yang dia alami dalam tidurnya adik-adik. Dan Tuhan berbicara lewat ini. Akhirnya dia ingat bahwa ada seorang Mordekai yang pernah menyelamatkan nyawa raja. Nah pada waktu itu akhirnya raja menemui Mordekai adik-adik ya. Memanggil Mordekai supaya apa? Dia diberikan sesuatu. Nah adik-adik, kadang-kadang Tuhan berbicara banyak hal lewat hidup kita. Kadang-kadang Tuhan juga berbicara lewat mimpi. Siapa yang pernah mimpi dalam hidupnya? Bermimpi waktu tidur gitu ya adik-adik. Misalnya Tuhan mau lakukan sesuatu, Tuhan kasih mimpi buat hidup kita. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti arti mimpinya. Kita perlu tanya siapa? Tanya papa mama, tanya kakak, ya, tanya bapak pendeta adik-adik. Kalian tanya aja kalau kalian bermimpi, ya. Kakak juga beberapa kali bermimpi banyak hal adik-adik. Dan kadang-kadang Tuhan berbicara lewat mimpi dalam kehidupan kita ya. Nah adik-adik, jadi kalau nanti tidur, makanya penting untuk sebelum tidur dan sesudah bangun tidur untuk kita berdoa. Kenapa? Supaya Tuhan kadang-kadang berbicara lewat mimpi dalam kehidupan kita. Dan supaya Tuhan kasih tahu apa arti mimpi itu buat hidup kita. Mungkin Tuhan gak langsung jawab apa arti mimpinya. Mungkin suatu hari Tuhan baru jawab arti mimpi dalam kehidupan kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Ada seorang yang menggembalakan domba, tapi kita lihat ada semak terbakar adik-adik. Ya, kita lihat. Aneh. Ya, nggak ada cahaya, nggak ada apa, tapi tiba-tiba ada semak yang terbakar. Dia berbicara kepada dombanya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Wah, lihat-lihat ya, ada semak yang terbakar. Semak duri itu. Semaknya terbakar, tapi nggak membakar si semak durinya adik-adik, ya, nggak jadi bara. Kita lihat tuh, ada yang manggil Musa. Dia adalah Musa adik-adik. Moses. Dia sadar bahwa suara itu dari api itu adik-adik, dari semak yang terbakar itu. Ya, ini adalah Musa waktu dia dipanggil adik-adik. Ya, di padang gurun. Disuruh lepaskan kasutnya karena ini tanah yang mudas ya. I am the God of your fathers, Abraham, of Isaac.
and and Jacob. of Jacob. Tuhan sedang Why do you come to memanggil me? Musa. I have Musa heard the tanya, kenapa? cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. Why me? A man clumsy with words. Who am I to go before the Pharaoh? I will be with you. If I go to the Israelites and say that God has sent me, they won't believe me. They'll ask, what is his name? I am who I am. They won't listen. Why should they? They'll seek signs. That rod, cast it to the ground. Kita lihat, Tuhan sudah melemparkan tongkat itu ke tanah. Apa yang akan terjadi lihat tadi? Ular. Tongkat tiba-tiba jadi ular. Grasp it by the tail. Musa disuruh pegang ekornya. Wah, itu berbisa dik-dik ya. Ular kobra. Kita lihat. Jangan, nanti kalau kalian lihat ular jangan main asal pegang adik-adik ya. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, kembali jadi tongkat adik-adik. Kita lihat bagaimana Tuhan berkarya Now dalam put your kehidupan hand Musa. under your cloak. Now withdraw it. Now replace your hand and then withdraw it. Tuhan sedang ingin membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang akan menyertai Musa adik-adik. Kita lihat. Tuhan sedang memberikan Musa banyak tanda bahwa Dia adalah Tuhan, gitu ya. With the voice of the Lord their God. Tuhan ingin menjadikan Musa sebagai penyambung lidah buat bangsa Israel pada waktu itu. Oh, not me. I've never been Musa bilang, a man of words. jangan aku orang yang gagap, aku orang yang nggak pandai bicara, gitu ya. Dulu juga nggak ada orang yang mau ngomong sama aku, kata Musa. Kita lihat ya. I'm still a beast. Your brother Aaron will meet you, and you will be my voice to him, and he will speak for you to the people. Kita lihat ya. Akan ada Harun yang akan mendatanginya. Wow, tiba-tiba apinya hilang adik-adik, mati. Ya, lewat apa sih? Lewat alam ya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu Tuhan sedang mendatangi Musa lewat semak duri yang terbakar, tapi semak durinya tidak terbakar. Ya, tidak menjadi hangus atau menjadi bara. Jadi dia tetap berkobar apinya tapi tidak membakar semak berduri. Nah, adik-adik, akhirnya Musa dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi yang jadi poinnya adalah bagaimana Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan lewat alam sekalipun. Nah adik-adik, pernah nggak misalnya ngelihat rumah yang terbakar, tiba-tiba mungkin ada satu ruangan yang nggak kebakar gitu ya. Itu tanda Tuhan ingin berbicara buat setiap kita. Ada satu kejadian orang gereja adik-adik, temannya mama kakak gitu ya. Jadi rumahnya satu kali kebakaran, dikapuk gitu ya. Tapi ada satu ruangan tidak terbakar. Dari semua yang terbakar, ada satu ruangan nggak terbakar adik-adik. Nah, usut punya usut ternyata ruangan itu sering dipakai untuk berdoa buat sama temannya mama kakak ini. Ya, akhirnya begitu selesai kebakaran, ruangan itu tidak terbakar. Wow, itu tanda bahwa Tuhan menyertai orang itu adik-adik. Ya, karena apa? Dia sering berdoa, ruangannya sering dipakai berdoa adik-adik.
Kakak mau bilang gini, banyak hal Tuhan berbicara bahkan lewat setiap kejadian yang bahkan buruk menurut kita, kebakaran kah, bencana alam, tapi Tuhan bisa berbicara di sana lewat hidup untuk setiap kita adik-adik ya. Jadi banyak hal Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, lewat kejadian alam, lewat hal-hal yang menurut kita aneh adik-adik, tapi Tuhan bisa berbicara di sana. Lewat apa lagi sih? Ya bisa lewat kayak sekarang, lewat firman Tuhan juga Tuhan bisa berbicara buat setiap kita, buat adik-adik, buat kakak. Karena apa? Firman Tuhan itu pastinya untuk setiap kita. Karena firman Tuhan adalah Allah dan Allah adalah firman, ya. Kita mencatat itu. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga. Stand assembled today before the Lord your God to enter into a covenant. He is Kita lihat making with Musa you, sedang berbicara in order that he may establish you as his people, pada bangsa Israel ya. and that he may be your God. If you obey the commandments that God will give you today, then you will live and become numerous, and the Lord will bless you. Tuhan berjanji buat bangsa Israel. To Abraham. Ya. Kalau bangsa Israel menuruti setiap perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib buat bangsa Israel adik-adik. Tiba-tiba semua orang mendengar sesuatu adik-adik. Come, Abraham. We wait upon you. Speak to us. Kita lihat ya, pada waktu itu adik-adik, semua orang mendengar perkataan Tuhan. Ya. Honor your father and your mother, that you may stay long in the land the Lord your God
Wah, adik-adik ya. Jadi apa sih yang ketiga? Audible. Ya, orang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Kayak tadi Musa dan bangsa Israel. Nah adik-adik, ada orang-orang yang memang dikaruniakan Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan langsung. Ya, ada orang-orang yang dipilih untuk bisa mendengar waktu Tuhan berbicara. Buat hidupnya, buat hidup orang lain, buat banyak hal gitu ya. Makanya perlu untuk kita intim sama Tuhan. Untuk apa sih? Kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana suara Tuhan, suara hati kita, atau suara setan. Ya adik-adik ya. Kayak gini. Kalau kakak punya anjing di rumah adik-adik ya. Jadi kalau kakak pulang, dengar suara kakak, motor kakak aja, dia udah tahu itu kakak. Karena apa? Kakak sering berinteraksi sama anjing kakak adik-adik ya. Atau kita sering dengar suara motor papa, orang tua kita. Kalau papa kita pulang dari pekerjaan gitu ya, naik motor atau naik apapun. Kalau kita dengar suara, karena kita sering dengar, sering membangun hubungan, kita tahu bahwa itu pak orang tua kita. Ya kayak anjing kakak, dia tahu kakak pulang adik-adik. Sama seperti kita. Kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, waktu Tuhan berbicara sama hidup kita tahu itu suara Tuhan. Ya, kita tahu suara Tuhan buat hidup kita. Makanya penting untuk kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah. Itu hal-hal yang membuat kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa dengar suara Tuhan. Bisa membedakan mana suara Tuhan atau bukan. Yang pasti suara Tuhan membangun hidup setiap kita. Ya, membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Membuat kita semakin mencintai Tuhan. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan itu aja minggu ini bahwa suara Tuhan buat hidup kita, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bicara dari mimpi, dari alam, bahkan audible. Audible itu mendengar secara langsung, ya. Tapi banyak hal juga Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Ya, lewat benda, lewat setiap kejadian, lewat teman kita, lewat orang tua kita, lewat kakak sekolah minggu, bahkan lewat setiap hal yang gak enak dalam kehidupan kita, Tuhan bisa berbicara buat hidup kita. Makanya penting untuk kita bergaul karib sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau bergaul karib? Agar kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Oke adik-adik, siap untuk belajar intim sama Tuhan dan bergaul karib supaya kita tahu suara Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, kita sudah mau selesai dan kita mau berdoa. Sebentar kita mau berdoa adik-adik ya. Yuk, rapikan catatan firmannya, Alkitabnya atau handphonenya. Kita mau berdoa ya. Haleluya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat siang hari ini. Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh menjadi pegangan, tuntunan buat hidup kami. Kami mau bergaul karib bersama Tuhan. Kami mau bergaul intim dengan Tuhan supaya kami bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kami bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Supaya kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh melewati banyak hal dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami selesai, biar kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Aku juga berdoa buat setiap keluarga ya Bapak, buat orang tua mereka dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan, usaha, biar boleh memberkati keluarga demi keluarga. Apapun yang kedua orang tua mereka lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selesai kita minggu ini, kakak percaya kita bisa berjumpa kembali minggu depan dengan sesuatu yang baru lagi ya. Kakak mau tetap pesan, jaga kesehatan, tetap jaga hidup kalian. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.